Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Di bawah satu tema, semuanya adalah kasih karunia Allah. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita lakukan yang sesuai keinginan hati kita, yang akan membuat kita puas karena pilihan kita. Ada banyak orang Kristen yang menyimpang dari Allah dan selalu mengikuti keinginan dagingnya, sehingga ia tidak lagi mengingat Tuhan. Ia selalu hidup dalam kegelapan, tidak mau persekutuan, selalu melakukan dosa. Begitupun jemaat Efesus pada saat itu, mereka tidak hidup dalam Tuhan. Mereka hidup dalam pemberontakan mereka, hidup dalam dosa, kerohanian mereka mati. Maka dalam hal itu ada tiga hal yang membuat mereka demikian. Yang pertama, hidup seturut dunia ini. Ayat yang kedua, yang mana pada waktu itu kamu berjalan mengikuti jalan dunia. Mereka mengikuti jalan dunia ini sehingga mereka menyimpang dari Allah dan terjerumus dalam perbudakan dosa. Maka jangan kita meremehkan dosa dalam kehidupan kita, karena tanpa kita sadari kita sedang diperbudak oleh dosa. Yang kedua, mereka mentaati iblis. Ayat yang kedua, mengikuti kerajaan udara, roh yang sekarang bekerja di antara anak-anak yang tidak taat. Dalam hal ini, iblis disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa, dan roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis ini sedang bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
Karena itu, iblis akan mudah memperdaya pikiran dan hati orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam hawa nafsu. Yang ketiga, di antara mereka, kita semua dahulu juga hidup dalam nafsu kedagingan kita, memuaskan keinginan daging dan pikiran kita. Kita pada dasarnya adalah anak-anak durhaka, sama seperti manusia lainnya. Jadi di sini orang percaya kepada Tuhan, mereka dulu sebelum mereka percaya kepada Tuhan, mereka hidup memuaskan hawa nafsu, daging dan pikiran mereka yang jahat itu. Tetapi mereka bisa tinggalkan itu karena Tuhan. Jadi semuanya itu hanya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Seharusnya kita menerima murka Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita asal kita mau percaya kepadanya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, maka engkau akan diselamatkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya renungan firman-Mu ini memberkati kami semua, sehingga kami menyadari bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan, sehingga kami bisa diselamatkan oleh karena Engkau Bapa. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, jikalau kami masih hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.